Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisda Nur Hasanah dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 2. Di sini saya akan menayangkan hasil jawaban yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS Peradaban Islam. Soal yang pertama yaitu apa yang saya ketahui tentang peradaban Islam. Peradaban Islam merupakan era kejayaan sejarah yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan sosial yang dicapai oleh umat Islam pada masa itu telah meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya. Dengan kemajuan pesat dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan ekonomi. Peradaban ini muncul dan berkembang di wilayah yang luas, membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur, dan berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Peradaban ini dimulai dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah pada tahun 610 Masehi. Peradaban Islam memiliki 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama yaitu periode klasik. Tahun 650 sampai 1250 Masehi, Islam memiliki masa penaklukan dan ekspansi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam berkembang pesat ke berbagai wilayah di bawah kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin dan Umayyah. Yang kedua yaitu masa keemasan. Masa keemasan pada periode klasik. Pada masa Abbasiyah, tahun 750 sampai 1250 Masehi, peradaban Islam mencapai puncak kejayaan, menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, fisika, kedokteran, filsafat, dan arsitektur mencapai puncaknya. Yang kedua yaitu pada periode pertengahan. Pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, Islam memiliki kemunduran, di mana Islam mulai mengalami kemunduran setelah serangan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Faktor lain yang menyebabkan kemunduran adalah perpecahannya politik, stagnasi ilmu pengetahuan, dan kolonialisme barat. Yang kedua yaitu pusat peradaban yang bergeser. Islam bergeser ke wilayah lain seperti Turki Ottoman, Mesir, dan India Mughal. Yang ketiga, perkembangan Islam perkembangan Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui para pedagang dari Gujarat, India. Islam kemudian berkembang pesat di Indonesia melalui dakwah para ulama dan pedagang. Dan yang terakhir yaitu periode modern. Pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang, Islam mulai kembali bangkit. Pada abad ke-19 dan ke-20 terjadi kebangkitan kembali Islam di berbagai negara. Kebangkitan ini ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan Islam modern seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Tantangan dan peluang pada saat itu peradaban Islam menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan radikalisme. Baik, untuk keunggulan peradaban Islam yaitu yang pertama kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, kemajuan seni dan budaya, dan sistem sosial yang adil. Yang kedua yaitu peluang peradaban Islam pada masa kini. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi, peningkatan ekonomi, dan penguatan persatuan. Dan yang ketiga, tantangan peradaban Islam di masa kini yaitu Islamofobia, konflik dan kekerasan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Izin menjawab soal yang kedua yaitu perbedaan capaian kemajuan peradaban Islam pada masa 4 Khulafaur Rasyidin yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu durasi kepemimpinan, yang kedua kebijakan atau prioritas setiap khalifah, yang ketiga kondisi sosial politik, dan yang terakhir kepribadian khalifah. Yang pertama saya akan menjawab atau mengkupas terlebih dahulu Abu Bakar. Abu Bakar memimpin 2 tahun pada masa tersebut, memfokuskan diri pada pemantapan internet umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk pengumpulan Al-Quran dan penumpasan pemberontakan. Yang kedua, kebijakan Abu Bakar.
yaitu mempertahankan kesatuan umat Islam, pengumpulan zakat, dan penetapan hukum syariah. Yang ketiga, pada kondisi sosial atau politik Abu Bakar, memiliki masa transisi pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan potensi perpecahan umat Islam. Yang keempat yaitu kemampuan atau kepribadian Abu Bakar. Beliau memimpin umat Islam dengan tegas dan diplomatis dalam menyatukan umat Islam. Yang kedua yaitu masa Khulafah Umar bin Khattab. Beliau memimpin 10 tahun di era ekspansi besar Islam, penaklukan wilayah yang luas, dan membangun infrastruktur. Yang kedua, kebijakan Umar bin Khattab. Beliau ekspansi wilayah, reformasi sistem administrasi, dan pengembangan sistem perpajakan. Yang ketiga yaitu kondisi sosial atau politik Umar bin Khattab, stabilitas politik dan ekonomi yang memungkinkan ekspansi dan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan atau kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki kemampuan strategis dan visi yang luas dan memimpin ekspansi dan pembangunan. Yang ketiga yaitu Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memimpin umat Islam 12 tahun dengan memperkuat sentralisasi pemerintahan, pembukuan Al-Quran dengan standar Utsmani, dan kemajuan ekonomi. Yang kedua yaitu kebijakan atau prioritas Utsman bin Affan. Standarisasi Mushaf Al-Quran, pembinaan ulama, dan pengembangan ekonomi melalui perdagangan. Yang ketiga yaitu kondisi sosial politik Utsman bin Affan. Memiliki kemakmuran ekonomi dan memperluas wilayah namun muncul ketegangan internal. Dan yang terakhir yaitu kemampuan kepribadian. Memiliki keahlian dalam bidang ekonomi dan komitmen terhadap pembinaan agama. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib. Beliau memimpin umat Islam 4 tahun menghadapi pergolakan internal dan pemberontakan, namun tetap memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan penegakan hukum. Yang kedua yaitu kebijakan atau prioritas. Beliau menegakkan keadilan, reformasi sosial, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kondisi sosial dan politik. Beliau mengelolakan internal dan pemberontakan yang menghambat kemajuan di beberapa bidang. Dan yang terakhir yaitu kemampuan dan kepribadian. Beliau memiliki kealiman, kebijaksanaan, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Baik, soal yang kedua telah saya jawab. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan nomor 5. Sebagai seorang sarjana muslim atau muslimah, bagaimana cara Anda ikut membangun peradaban Islam di zaman modern ini? Yang pertama bagi saya yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pada zaman saat ini atau sering disebut zaman modern sangat pesat dengan digital. Menimba ilmu dengan sedalam-dalamnya mungkin menjadi ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ilmu umum ataupun ilmu agama. Yang kedua yaitu ikut berkontribusi dalam penelitian atau pengembangan, karena terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif bagi permasalahan umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua bagi saya yaitu mengembangkan keterampilan dan kemampuan atau minat dan bakat dengan memperkuat karakter dan akhlak, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga yaitu kontribusi dalam bidang sosial dan masyarakat. Menjadi aktivis dakwah bisa juga menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang ramah, damai, serta membantu orang lain untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Yang keempat yaitu menjadi suri tauladan yang baik. Mengapa dengan demikian? Karena menunjukkan akhlak mulia, menjadi contoh yang baik bagi orang lain dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut membangun peradaban Islam dan tanggung jawab bersama seluruh umat Islam, bukan hanya untuk sarjana muslim atau muslimah, tapi untuk semua umat Islam untuk berkontribusi dalam peradaban Islam di zaman modern ini, agar memiliki peran dan potensinya masing-masing untuk berkontribusi dengan bersatu padu dan saling bahu-membahu. Umat Islam dapat mewujudkan peradaban Islam yang gemilang di era modern ini.
Baik, izin menjawab soal nomor 6. Menurut pengamatan Anda, sebutkan dua isu yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan Muslim dan berpengaruh terhadap peradaban Islam. Yang pertama yaitu Islamofobia atau diskriminasi. Islamofobia adalah prasangka dan kebencian terhadap umat Islam dan Muslim. Hal ini bisa berpengaruh negatif terhadap peradaban Islam dengan cara mencegah pertukaran antara peradaban Islam dan peradaban lainnya. Islam memiliki sejarah panjang dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan sikap Islamofobia dapat menghambat pertukaran ilmu pengetahuan dan budaya. Untuk hal itu, kita bisa membatasi kebebasan beragama dari Muslim. Islamofobia dapat menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi Muslim yang menjalankan ibadah dan berpraktikkan ajaran agama mereka. Mendorong kekerasan terhadap Muslim, Islamofobia dapat memicu tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap Muslim. Bagi saya, tanggapan yang saya berikan yaitu tentang isu Islamofobia pendidikan. Yang pertama yaitu dimulai dari pendidikan. Mendidik masyarakat tentang Islam dan Muslim dapat membantu mengurangi prasangka dan kebencian. Yang kedua melalui dialog, yaitu mempromosikan dialog antara Muslim dan non-Muslim dapat membantu pembangunan pengertian dan rasa saling menghormati. Yang ketiga yaitu membuat kebijakan, menetapkan kebijakan yang melindungi hak-hak asasi Muslim dan melawan diskriminasi. Contohnya, isu tersebut seperti peristiwa pembakaran Al-Quran di Swedia, pelarangan jilbab di beberapa negara Eropa, dan meningkatnya ujaran kebencian anti-Muslim di sosial media. Dampak tersebut bisa memperkuat rasa persatuan di antar umat Muslim, mendorong gerakan advokasi untuk melawan Islamofobia, dan memicu dialog antara beragama untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Isu yang kedua yaitu peran perempuan dalam Islam. Contoh halnya seperti peradaban tentang batasan perempuan dalam ruang publik, pendidikan, dan kepemimpinan. Tanggapan saya, padahal perempuan itu wajib memiliki ilmu tinggi karena perempuan tidak ada bahasa seperti peribahasa Sunda yang mengatakan bahwa perempuan itu sumur, dapur, dan kasur. Kita sebagai mahasiswa seharusnya bisa menghapus pikiran-pikiran negatif orang lain terhadap diskriminasi peran perempuan dalam Islam. Sehingga hal tersebut seharusnya perempuan memiliki pendidikan yang sangat tinggi dan dapat menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Izin menjawab soal nomor 6. Menurut pengamatan Anda, sebutkan dua isu yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan Muslim dan berpengaruh terhadap peradaban Islam. Yang pertama yaitu Islamofobia atau diskriminasi. Islamofobia adalah prasangka dan kebencian terhadap umat Islam dan Muslim. Hal ini bisa berpengaruh negatif terhadap peradaban Islam dengan cara mencegah pertukaran antara peradaban Islam dan peradaban lainnya. Islam memiliki sejarah panjang dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan sikap Islamofobia dapat menghambat pertukaran ilmu pengetahuan dan budaya. Untuk hal itu, kita bisa membatasi kebebasan beragama dari Muslim. Islamofobia dapat menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi Muslim yang menjalankan ibadah dan berpraktikkan ajaran agama mereka. Mendorong kekerasan terhadap Muslim, Islamofobia dapat memicu tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap Muslim. Bagi saya, tanggapan yang saya berikan yaitu tentang isu Islamofobia pendidikan. Yang pertama yaitu dimulai dari pendidikan. Mendidik masyarakat tentang Islam dan Muslim dapat membantu mengurangi prasangka dan kebencian. Yang kedua melalui dialog, yaitu mempromosikan dialog antara Muslim dan non-Muslim dapat membantu pembangunan pengertian dan rasa saling menghormati. Yang ketiga yaitu membuat kebijakan, menetapkan kebijakan yang melindungi hak-hak asasi Muslim dan melawan diskriminasi. Contohnya, isu tersebut seperti peristiwa pembakaran Al-Quran di Swedia,
pelarangan jilbab di beberapa negara Eropa, dan meningkatnya ujaran kebencian anti-muslim di sosial media. Dampak tersebut bisa memperkuat rasa persatuan di antar umat muslim, mendorong gerakan advokasi untuk melawan Islamofobia, dan memicu dialog antara beragama untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Isu yang kedua yaitu peran perempuan dalam Islam. Contoh halnya seperti peradaban tentang batasan perempuan dalam ruang publik, pendidikan, dan kepemimpinan. Tanggapan saya, padahal perempuan itu wajib memiliki ilmu tinggi karena perempuan tidak ada bahasa seperti peribahasa Sunda yang mengatakan bahwa perempuan itu sumur, dapur, dan kasur. Kita sebagai mahasiswa seharusnya bisa menghapus pikiran-pikiran negatif orang lain terhadap diskriminasi peran perempuan dalam Islam. Sehingga hal tersebut seharusnya perempuan memiliki pendidikan yang sangat tinggi dan dapat menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sekian video jawaban untuk memenuhi UTS Sejarah Peradaban Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.